seluruhnya. Siap. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Marilah kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Terimalah doaku ya Allah. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah sehat, sukses, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, saya absen dulu ya. Gimana pada hari ini hadir semua? Hadir. Baik, anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Materi apakah itu? Salat zikir. Oke, materi salat dan Zikir. ada yang tahu tentang pengertian salat? Ada? Saya. Masih ingat? Oke, silakan Okta. Salat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Oke, ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Oke, beri aplaus dulu. Hari ini anak-anak sekalian, kita akan belajar dengan materi sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur dengan tujuan pembelajaran mampu menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud tilawah dan syukur serta syarat pelaksananya dengan baik dan benar. Nah, pada materi kita pada hari ini yaitu sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ada yang tahu tentang sujud syukur? Bapak, Oke, silakan. sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, betul sekali. Berapas dulu. Oke, selanjutnya sujud sahwi. Ada yang tahu? Oke, silakan, Okta. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan pada saat lupa dalam gerakan salat. Oke, betul sekali. Berapas dulu. Ya, selanjutnya sujud tilawah. Oke, silakan. Nahitra. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seorang membaca Al-Quran dalam surat As-Sajdah. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Coba amati gambar berikut ini. Antara gambar 1 dengan gambar 2. Ini menunjukkan gambar apa, Nak? Sujud. Sujud. Ini Sujud. sujud juga. Apa bedanya gambar 1 dengan gambar 2? Gambar pertama sujud tilawah. Iya, gambar 1 sujud di Tanah. tanah atau di tempat Terbuka. Kalau di gambar kedua, iya, sujud di atas sejadah. Baik, anak-anak sekalian, silahkan dibaca materinya. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca materi tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Oke, silakan. Baik, anak-anak sekalian, setelah membaca materi tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, apa yang kalian temukan terkait dengan materi tersebut? Oke, Miftah. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya
dan terhindar dari bahaya. Ya, oke. Selanjutnya, masih ada? Saya Pak. Oke, silakan, Bayu. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukuk atau sujud. 2. Ragu atau lupa linggar rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Oke. Selanjutnya, sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar salat. Oke. Baiklah, anak-anak sekalian, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu sujud syukur. Oke. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan di luar salat, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Nah, salah satu contoh bahwa ketika kita melakukan sujud syukur, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah satu, ketika kita bermain bola kemudian mendapatkan kemenangan, maka kita senantiasa untuk melaksanakan sujud syukur. Sekalian perhatikan kemarin pada gambar di depan kalian, ini gambar apa, Nana? Sujud sahwi. Sujud sahwi atau sujud syukur? Sujud sahwi. Iya, pintar sekali. Ini adalah gambar tentang sujud Sahwi. Nah, terus perhatikan, kenapa pada gambar ini ada orang yang sujud? Karena lupa salat. Iya, betul sekali, karena lupa rakaat sholat. Jadi ketika lupa rakaat sholat, maka kita harus melakukan sujud untuk pengganti daripada sholat atau rakaat yang terlupa. Ya, oke. Perhatikan kemarin, anak. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila terjadi keraguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Jadi sujud sahwi itu dilakukan 2 kali setelah apa? Setelah membaca tasyahud akhir dan ketika kita terdapat keraguan di dalam hati kita, maka kita harus melakukan sujud sahwi. Oke. Anak sekalian, perhatikan kemarin di depan kalian. Naprisin, gambar apakah ini? Gambar orang yang sujud. Oke, gambar orang yang sujud. Nah, Bayu, kenapa ini sujud? Karena menemukan surah As-Sajdah. Iya, karena menemukan surah As-Sajdah. Oke, berapas dulu. Oke, anak sekalian. Tadi kita sudah mengamati gambar. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan terkait dengan sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Nah, sujud tilawah adalah sujud yang disunahkan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita mendengarkan orang atau tetangga kita membaca surah sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Salah satu contoh adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah bersama imam dan imam membaca surah as-sajdah dan imam melakukan sujud tilawah, maka kita sebagai makmum harus juga mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ada anak sekalian, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Ketika saya diberi hadiah dari ibu saya, bolehkah saya sujud syukur? Oke, ketika saya diberi hadiah dari orang tua saya, apakah saya boleh sujud syukur? Boleh, karena sujud syukur itu adalah disunahkan ketika kita diberi suatu door prize atau hadiah dari orang tua kita, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur karena tanda terima kasih kita kepada Allah. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, Oke, silakan Nabili. terhindar dari bahaya, apakah boleh melakukan sujud syukur?
terhindar dari bahaya, apakah saya boleh melakukan sujud syukur? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena ketika kita terhindar dari suatu bahaya atau suatu musibah yang akan melanda kita, maka kita disunahkan untuk sujud syukur. Sujud syukur itu dilakukan karena tanda terima kasih kita kepada Allah, karena Allah senantiasa menghindarkan kita dari mara bahaya tersebut. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, kita SDB dulu. Saya minta berdiri semua. Oke, masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat, kita tepuk semangat sama-sama ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, untuk pembagian kelompoknya berhitung sampai 1 sampai 3 ya. Kalau angka 1 bergabung dengan angka 1, angka 2 bergabung dengan angka 2. Begitupun dengan angka 3 bergabung dengan angka 3. Oke, saya mulai dari rilis. 1, 2, 3, 1, 2, 1. 2, 3, 1. Oke, silakan mencari kelompoknya masing-masing. 1. Ya, guru akan membagikan lembar kerja pada sekalian. Anak-anakku sekalian, coba dilihat petunjuk untuk mengerjakan lembar kerjanya. Jadi sebelum mengerjakan, lihat petunjuk dulu ya. Kemudian lakukan diskusi dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah itu dijawab soal-soal yang ada di LK kerjanya. Kemudian setelah itu dipresentasikan setelah dijawab semua soal-soal yang ada di lembar kerja kelompok masing-masing. Oke, silakan dikerja. Ada kesulitan, Nana? Ya. Ya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan ya. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, saya persilahkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1 untuk profil dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Silakan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh imam dalam kasus ini? Seorang imam sedang memimpin salat Isya berjamaah. Saat duduk di tahiyat akhir, tiba-tiba imam teringat bahwa ia lupa membaca doa qunut pada rakaat kedua. Setelah selesai membaca salam, imam bingung apakah harus mengganti rakaat, melakukan sujud sahwi atau cukup memohon ampun saja. Dalam kasus ini, imam tidak perlu mengganti rakaat atau mengulangi salat, karena doa qunut pada salat Isya bukanlah bagian dari kewajiban salat. Oke, beri aplaus dulu. Oke, silakan kelompok 2, kelompok 3 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok, mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan ditanggapi. Oke, kelompok 2 setuju atas jawaban yang dibacakan oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Oke, kelompok 3 setuju juga. Oke, boleh aplaus dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Sujud syukur kasus
Hanan baru saja mendapat kabar gembira bahwa ia telah diterima di perguruan tinggi favoritnya dengan beasiswa penuh. Namun Hanan tidak tahu apakah ia harus melakukan sujud syukur dan bagaimana tata cara melakukannya. Pertanyaan, apakah sujud syukur wajib dilakukan dengan situasi seperti ini? Mengapa? Sujud syukur tidak wajib, tetapi sangat disunnahkan untuk dilakukan dalam situasi seperti Hanan, yaitu ketika mendapatkan kabar gembira atau nikmat besar. Sujud syukur adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat atau terhindarnya dari musibah. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, oke, selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1, kelompok 3 untuk menanggapi jawaban dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Oke, setuju atas jawaban yang disampaikan oleh atau dibacakan oleh kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Setuju juga. Oke, beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini. Silakan. Soal studi kasus 3, sujud tilawah. Kasus Aisyah sedang mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang qari di televisi. Ketika qari membaca ayat sajadah, Aisyah tidak segera melakukan sujud tilawah karena bingung apakah ia harus sujud di tempat atau menunggu hingga selesai mendengarkan semua bacaan Al-Quran. Pertanyaan, apakah sujud tilawah wajib dilakukan ketika mendengar ayat sajadah? Sujud tilawah tidak wajib, tetapi sangat disunnahkan baik ketika membaca sendiri maupun mendengarkan ayat sajadah. Jika tidak mampu melakukannya, tidak ada dosa. Sujud tilawah adalah bentuk penghormatan kepada Allah atas firman-Nya. Ya, oke. Itu tadi persentase dari kelompok 3. Saya persilakan kelompok 2, kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi yang telah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok 3. Saya mulai dari kelompok 1 untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Setuju. Oke, setuju. Selanjutnya kelompok 2. Oke, setuju juga. Oke, beri aplaus dulu. Baik, untuk kelompok 1, apa yang disampaikan itu sudah benar terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh imam dalam kasus misalnya dalam mengganti rakaat atau mengulang salat, karena doa kunut pada salat isya itu bukanlah bagian dari kewajiban salat. Nah, itu. Kemudian kelompok 2 terkait dengan sujud syukur, ya, apakah sujud syukur wajib dilakukan dalam situasi seperti ini atau bagaimana atau mengapa? Nah, sujud syukur itu wajib, tetapi disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Misalnya ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan atau terhindar dari suatu musibah, maka tidak diwajibkan, tetapi disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Begitupun dengan kelompok 3 tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini ketika kita mendengar mendengar surat-surat sajadah, ketika kita membaca surat di dalam Al-Quran, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, mari kita simpulkan sama-sama materi kita pada hari ini, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud sahwi adalah kemudian sujud tilawah surah as-sajadah di dalam membaca Al-Quran. Sudah. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau sudah paham, Bapak Guru akan membagikan sebuah soal di dalam aplikasi Quizizz. Nah, silakan anak-anak sekalian naikkan HP-nya, kemudian dibuka, kemudian
buka linknya yang saya share di dalam grup masing-masing dan silakan kerja soal krisis tersebut. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, maka Bapak Guru akan cek, akan periksa hasil kerja anak sekalian. Baik, anak-anakku, dari hasil pekerjaan anak sekalian, nilainya sudah memuaskan. Bapak minta tolong dipertahankan dengan baik ya. Ya, apa yang Anda dapatkan hari ini nilainya sudah bagus. Bapak Guru ingin bertanya, apakah anak-anakku sekalian senang dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Ya, alhamdulillah. Kalau bukan, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, untuk mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Mari kita sama-sama membaca.